Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya fikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan tirakat yang ke-404 kita akan mengurai Quran surat 6 ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah summa ilaihi yurja'un. Jadi sama seperti biasa, sebelum kita mengurai ke kalimat, terlebih dahulu kita akan mengklasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama kita lihat bentuk kata inna. Inna di sini ini masuknya ke lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan dengan huruf L, dimana untuk bentuk kata inna ini adalah huruf takkid atau bentuk kata penyungguh yang mempunyai fungsi inna dengan kawan-kawannya itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu memfathahkan pokok dan mendamahkan keterangan. Selanjutnya kita lihat bentuk kata ma. Ma di sini juga sama dengan inna. Ini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan dengan huruf L, dimana untuk bentuk kata ma di sini ini adalah ma kafatul amal atau ma kafah. Artinya ma kafatul amal ini, ma di sini adalah huruf tambahan pada inna, sehingga nanti bentuknya menjadi innama. Yang setelah disambung dengan inna, maka ma ini fungsinya membatalkan fungsi dari inna. Jadi sebelum ditambah atau disambung dengan inna, disambung dengan ma, maka inna ini fungsinya tadi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian selanjutnya disambung dengan ma, maka fungsi dari inna atau amalan inna yang memfathahkan pokok dan mendamahkan keterangan ini menjadi batal karena tadi ma kafah, yang mana ma itu selain dari ma kafatul amal ini ada banyak pilihan ma, bentuk kata ma yang kita rumuskan dengan ika, mati, nasyar, tati. Ika berarti itu adalah i-nya istifham, bentuk kata tanya. Kemudian ka yaitu kafatul amal, yaitu ma pada ayat ini. Kemudian mati dengan rumus mati, berarti di sini ma-nya ada 3, mausul, mausufah, dan masdariyah. Kemudian dengan rumus nasyar, nah berarti di situ nafi dan syarat, dan yang terakhir dengan rumus tati, berarti taknya di situ ada 3, ta'ajub, kemudian tambahan, dan ma ta'malu amala laisa. Jadi yang ada pada ayat ini adalah ma kafatul amal. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yastajibu. Ini adalah kata kerja. Jadi kita lambangkan dengan ka. Kemudian sama seperti biasa untuk peninjauan kata kerja, kita lihat dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama itu kita lihat dari jenis huruf. Untuk yastajibu ini adalah bisa buduk tengah iya atau juga bisa buduk tengah waw.
Jadi kalau untuk buduk tengah wawu berarti jaba ya jubu pola 2 ya. Jauban atau untuk buduk iya berarti jaba ya jibu jaiban. Yang artinya di sini adalah menjawab atau memperkenankan. Kemudian untuk jumlah huruf pada bentuk kata yastajibu itu adalah 3 tambah 3 atas pola 1. Jadi atas pola istafala yastaf'ilu. Kemudian dilihat dari keadaan kerja, ini adalah kata kerja aktif, dan dilihat dari kebutuhan objeknya, ini adalah kata kerja transitif. Kemudian untuk pedas, ini kata kerja lagi untuk domir wa, dan perubahan harkat akhir ini dalam keadaan rafa atau damah. Jadi untuk perubahannya asalnya dari jaba ya, kemudian dipindah pola atas pola istajwaba. Selanjutnya di sini terjadi perubahan atau hukum ibdal. Jadi huruf buduk berharkat jatuh setelah huruf salim yang mati, maka harkatnya ditukar. Jadi yang asalnya istajwaba menjadi istajauba. Kemudian buduk wawu jatuh setelah harkat fathah, maka dirubah menjadi alif mad, sehingga dari istajauba menjadi istajaba. Selanjutnya huruf buduk jatuh setelah harkat fathah, maka dirubah menjadi alif mad menjadi istajaba. Jadi dari bentuk awal istajwaba itu menjadi istajaba. Kemudian untuk kata kerja lagihnya itu dengan pola yastafa'ilu menjadi yastajwibu. Sama tadi seperti pada kata kerja telah. Jadi huruf buduk berharkat jatuh setelah huruf salim yang mati, maka harkatnya ditukar sehingga menjadi yastajibu. Selanjutnya, karena di sini huruf buduk wawu jatuh setelah harkat kasrah, jadi wawu mati jatuh setelah harkat kasrah, maka wawu dirubah menjadi ya, sehingga bentuk akhir setelah ibdal menjadi yastajibu. Artinya di sini yastajibu dia menjawab atau dia memperkenankan. Selanjutnya setelah yastajibu kita lihat bentuk kata allazina. Ini adalah kata benda, yaitu isim mausul, jadi kita lambangkan B. Jadi allazina ini adalah untuk golongan laki-laki jamak, yang petanya berarti allazi, allazani, allazina. Untuk golongan cewek allati, allatani, allai. Artinya di sini allazina sama dengan mereka yang. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yasma'una. Nah, ini juga kata kerja, jadi kita lambangkan dengan K. Jadi untuk yasma'una di sini adalah kata kerja sempurna dari kata kerja 3 huruf pokok pola 4, yaitu sami'a yasma'u, sama'an, yang artinya mendengar. Ini dalam keadaan aktif transitif, itu untuk domir hum ya. Jadi yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'u, nasma'u. Selanjutnya kita lihat bentuk kata wa. Ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Ini adalah bentuk kata perangkai atau huruf ataf. Selanjutnya
Bentuk kata al-mauta. Nah, ini dilihat dari asal usul kata benda. Yang pertama kita lihat dari asal usulnya, ini adalah akar kata dari kata kerja budug tengah wawu pola 2 mata yamutu mautan. Kemudian untuk golongannya di sini adalah golongan laki-laki jamak. Kemudian perubahan harkat akhirnya ini adalah dalam keadaan rafa. Jadi mautun, mautani, amwatun atau mautan. Kemudian untuk ceweknya mautatun, mautatani, mautatun. Selanjutnya kita lihat ya ba'asu. Ya ba'asu ini juga kata kerja, jadi kita lambangkan ka. Kemudian untuk ya ba'asu kita lihat dari 6 aspek peninjauan kata kerja. Yang pertama itu dari jenis huruf, ini adalah kata kerja sempurna 3 huruf pokok pola 1, itu dari kata kerja ba'asa ya ba'asu, artinya membangkit. Kemudian untuk keadaan kerja aktif, transitif, dan untuk pedasnya atau pemecahan dasar ini adalah kata kerja lagi untuk domir huwa. Selanjutnya kita lihat hum, ini kata benda, jadi kita lambangkan B. Ini adalah KPNO untuk pihak ketiga laki-laki jamak dalam keadaan fathah atau nasab. Selanjutnya kita lihat Allahu, ini juga kata benda, jadi kita lambangkan dengan B. Dan kita lihat peninjauan kata benda. Untuk bentuk kata Allahu, ini adalah kata benda asli untuk nama orang atau personal name, golongan laki-laki tunggal dalam keadaan rafa. Selanjutnya summa, ini adalah lain-lain bentuk kata, yaitu bentuk kata perangkai atau huruf ataf. Kemudian ilaihi, itu jar majrur yang terdiri dari kata ilai, ya, ila dan hi. Jadi untuk ila ini huruf jar, kata sandang. Kemudian hi ini menjadi yang disandangkan, yaitu untuk pihak ketiga tunggal laki-laki dalam keadaan kasrah karena tadi terkena fungsi dari huruf ila. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yang terakhir adalah yurja'una. Ini kata kerja, jadi kita lambangkan ka, yaitu kata kerja lagi fasib untuk domir hum dari kata kerja aktifnya raja'a yarji'u, raja'ana, rujuan, yang artinya rujuk atau kembali. Kita ingat kembali untuk rumus kata kerja pasif. Untuk kata kerja telah itu dumma awaluhu wa kusira ma qablal akhir, yaitu dumma awaluhu mendamahkan awal, wa kusira dan mengkasahkan huruf sebelum akhir. Jadi yang asalnya raja'a menjadi ruji'a. Kemudian rumus pasif untuk kata kerja lagihnya dumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir. Jadi mendamahkan awal dan menfatahkan huruf sebelum akhir. Jadi asalnya yarji'u menjadi yurja'u, sehingga yurja'una artinya di sini menjadi mereka akan dikembalikan atau mereka akan kembali. Nah, untuk bentuk kata dari ayat ke-36 ini, selanjutnya kita lanjut ke mengurai kalimatnya. Yang pertama, sebelum kita urai, kita bagi dulu ayat ini ke dalam 3 anak kalimat. Yang pertama adalah
innama yastajibul ladzina yasma'un. Jadi itu anak kalimat yang pertama. Kemudian al-mauta yab'atsuhumullah. Dan yang ketiga, anak kalimat yang ketiga ini summa ilaihi yurja'un. Jadi kita lihat dulu pada anak kalimat yang pertama, di situ innama yastajibul ladzina yasma'un. Pada kata kerja, nah di situ ada domir huwa, maka huwa ini menjadi subjek. Kemudian bentuk kata kerja yastajibu ini menjadi predikatnya atau keterangan kerja. Selanjutnya allazina yasma'un, ini satu kalimat sempurna yang mana kalau kita usut, maka pada yasma'una ini adalah domir hum, maka hum ini menjadi subjek. Kemudian kata kerja yasma'una ini menjadi predikat, maka hum subjek, kedudukannya menjadi pokok kalimat, dan yasma'una predikat menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya, karena ini adalah diawali oleh isim mausul, maka isim mausul ini menjadi pokok kalimat, jadi allazina pokok kalimat, maka jumlah hum yasma'un pokok kalimat dengan keterangan kalimat ini menjadi keterangan kalimat dari allazina. Selanjutnya allazina yasma'un ini menjadi objek dari kata kerja yastajibu. Jadi huwa tadi subjek ya kedudukannya, kemudian yastajibu menjadi predikat, dan allazina yasma'un pokok kalimat dan keterangan kalimat ini menjadi objek. Maka huwa pada yastajibu tadi sebagai subjek, maka kedudukannya ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah yastajibul ladzina yasma'un predikat dan objek ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya al-mauta yab'atsuhumullah, maka pada yab'atsuhumullah, nah di situ setelah kata kerja yab'atsu ini ada kata benda rafa yang jatuh setelahnya, yaitu pada kata Allahu, sehingga di sini bukan KPN yang menjadi subjek, karena setelah yab'atsu di situ ada Allahu dengan harakat rafa, maka Allah menjadi subjek, kemudian yab'atsu menjadi predikat, dan hum ini menjadi objeknya. Maka Allah subjek menjadi pokok kalimat, dan jumlah yab'atsuhum ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya wal mauta ini rafa, hanya rapanya tidak terlihat karena ini akhiran dengan alif maksurah ya, isim maksur, sehingga untuk rafanya tidak nampak. Maka al-mauta ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah yab'atsuhumullah itu menjadi keterangan kalimat. Kemudian innama yastajibul ladzina yasma'un, nah ini menjadi musabbah, di mana al-mauta yab'atsuhumullah ini menjadi musabbah bih. Selanjutnya pada anak kalimat yang ketiga kita lihat summa ilaihi yurja'un. Jadi pada yurja'una ini kalimat kata kerja fasib, sehingga pada kata kerja yurja'una di situ ada dhamir hum, ini menjadi pengganti subjek atau naibul fa'il. Kemudian yurja'una predikat, dan ilaihi menjadi objeknya. Maka hum naibu fa'il atau pengganti subjek ini menjadi pokok kalimat, dan ilaihi yurja'un predikat dengan objek ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya
karena ini adalah kalimat inna, maka dari innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullah, ini menjadi pokok kalimat inna, dan jumlah summa ilaihi yurja'un ini menjadi keterangan kalimat inna. Jadi innama yastajibul ladzina yasma'un, sungguh dia Allah yastajibu akan memperkenankan alladzina yasma'un, hanya kepada mereka yang melakukan sami'na, satu persiapan dan pembinaan iman. Al-mauta yab'asuhumullah, yaitu seperti hanya dia akan membangkit yang telah mati kelak. Begitu akan membangkitnya dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul untuk budaya. Summa ilaihi yurja'un, akhirnya menurutnya inilah mereka itu diukur ke dalam satu kehidupan apapun. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.